Baik, kita belajar ya. Tuhan, Terry senang loh kamu semua keluarga luar biasa. Iya. Tema dari komunitas Osaka malam hari ini, Roh Kudus membuat pembaruan dalam hidup kita. Saudara, kenapa harus Roh Kudus? Kenapa enggak yang lain? Kita tahu bahwa agen pembaruan yang utama yang tercatat di Alkitab itu memang Roh Kudus. Oh ya, lupa satu, saudara kita baru Gianto. Ini baru mengalami Tuhan, dia dan bukan orang Kristen, dia tahu katakan dua, dia bukan orang Kristen, tapi dia rindu mencari Tuhan lewat Tuhan. Hebat sekali, ya. Dan tahu hebat, dia sudah siap untuk dibaptis, saudara. Nggak ada yang ngajar, tiba-tiba dia tiap hari ngeliatin di YouTube, di apa itu sosial media tentang khotbah-khotbah, cari sendiri loh. Hebat sekali. Itu ya, seringkali Kristen malas. Ini bukan Kristen tapi cari. Dan dia menemukan kebenaran. Hebat, oke. Mengapa Roh Kudus nanti kita temukan, tetapi kita akan cari kenapa harus ada pembaruan. Vincent, selamat makan. Oh ya, hati-hati dulu, Tante Rian suka ngambilin makanan. Oke ya. Nah, kenapa harus ada pembaruan? Karena ada kerusakan. Kita lihat Kejadian 1 ayat 1. Coba lihat, buka Alkitab sekarang. Ya, Kejadian 1 ayat 1. Ya, ayo baca. Kejadian 1 ayat 1. Enggak, yang buka Alkitab. Kejadian 1 ayat 1. 1, 2, 3. Doa ayo baca. 1, 2, 3. Pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Nah, pada mulanya Bapa di surga itu menciptakan langit dan bumi. Nah, jangan lupa nanti ya tanggal 21 Januari sampai tanggal 25, entah di tanggal yang berapa, itu 6 planet yang ada di seputar matahari kan berjajar. Ya, seluruh dunia akan melihat itu fenomena alam yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita mendengar pada mulanya pencipta alam semesta menciptakan langit dan bumi, menurut saudara langit buminya bagus, sempurna atau rusak? Ayo jawab cepat. Sempurna. Karena Tuhan itu kalau buat apa-apa nggak ecek-ecek, betul? Sempurna. Nah, ayat 2 terjadi apa? 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan Nah, stop dulu. Ini terjemahnya nggak tepat. Yang betul, bumi berubah bentuk. Saudara, ini kan bahasa tulisan. Tapi kalau melihat faktanya, antara ayat 1 ke ayat 2 itu bisa jutaan tahun, bisa miliaran tahun, kita tidak tahu. Apalagi kalau kita teliti, baru di ayat 13 kalau tidak salah, matahari diciptakan. Nah, bayangkan kalau belum ada matahari, sudah ada waktu belum? Nah, maka itu antara ayat 1 dan ayat 2 itu belum ada waktu 24 jam seperti yang kita pakai sekarang, karena mataharinya belum ada. Jadi itu jutaan tahun. Nah, kalau ada di antara saudara pernah menanyakan, kalau betul dinosaurus itu ada, hewan-hewan zaman purba itu ada, kenapa di Alkitab nggak ditulis? Saya bisa jawab nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena jelas kita nggak bisa kumpul mereka. Loh, betul nggak? Berani kumpul dinosaurus, jadi lalapannya kita. Nah, jadi nggak penting. Tapi yang kedua juga, kita bisa menemukan ya semau-maunya Tuhan dong. Dia punya
punya apa? Pekerjaan, punya kekuatan. Saya beri contoh begini. Kalau ada seorang di antara saudara pinter buat donat, pinter buat pisang goreng, pinter loh ya, bukan cuma pinter makan, pinter buat. Hari itu saudara kita ini punya ide. Hari ini aku mau buat 2 juta donat. Ada yang larang? Jawab, ada yang larang? Nggak tahu dia bisa, ya Mam. Yang 1 juta aku akan lempar ke sungai Kalimas. Yang 500.000 aku akan buang kemana? Nggak buang kemana? Hadiah atau tidak? Hadiah. Ya sudah. Jadi kalau saudara menanyakan ada berapa triliun planet di luar tata surya kita ini? Triliun, bukan miliar lagi. Dan semuanya kosong. Hanya bumi yang ada kehidupan. Berpuluh-puluh tahun manusia mencoba meneliti, jangan-jangan di Mars ada kehidupan. Sekarang ternyata 4 Juli 89 pertama kali sebuah pesawat buatan manusia mendarat di Mars. Saya masih ingat itu pas ulang tahunnya Amerika. Saya ada di Jerman, ada seorang doktor yang hebat, orang Indonesia yang sangat skeptik, nggak mau percaya Tuhan, dan dia tahu saya pendeta, sampai dia buat apa itu taruhan. Yang mengenai saya Kodeng, ya Kodeng, yakin di Mars nggak ada manusia, jangan lagi manusia, itu aja nggak ada. Saya bilang begitu. Kenapa Kodeng bisa percaya begitu? Saya percaya apa yang Alkitab katakan. Jadi kalau saya sebut namanya ya, nggak percaya nggak apa-apa, Tuhan juga nggak pusing. Nah, saudara, akhirnya 4 Juli, kalau nggak salah 89 ini, wah dinanti-nantikan oleh orang seluruh dunia bahwa akan dibuktikan nanti. Ya Voyager, cara-cara ini dibuka. Nah, bedanya kan sekian jam dengan Jerman. Jadi Jerman duluan, berarti itu Jermannya jam 4, tanggal 4 Juli malam. Ayo kita buktikan. Waktu itu dia berani kasih taruhan 1000 DM, Deutschmark ya, belum euro waktu itu. Saya bilang gak usah taruhan, ya sudahlah. Loh, kalau Kodeng yang menang kalau main dapat duit, menang atau tidak bukan urusan, pokoknya pas gak ada orang, gak ada kehidupan, dan itu aja. Saudara, dia sibuk, saya sibuk. Baru tanggal 5 Juli kami ketemu dengan tersipu-sipu ya, tapi ya orang sombong. Oh mungkin kurang teliti pesawatnya, oh mungkin kurang begitu. Ya udah tunggu, kapan ada pesawat larinya ke sana. Pokoknya nggak ada kehidupan. Nah, betul nggak ada kehidupan. Ya mau-maunya Tuhan. Dia buat planet triliun tapi kosong semua. Berarti maksudnya. Nah kembali ke ayat 1 dan ayat 2. Jadi binatang-binatang purba, apa yang ada di zaman purba, yang fosil-fosil yang ditemukan sampai hari ini, itu adanya antara ayat 1 dan ayat 2. Bumi berubah bentuk, bukan belum berbentuk. Terjemahnya salah, karena kalau belum berbentuk, berarti Tuhan tidak sempurna mengerjakannya. Tapi yang betul berubah bentuk. Setelah berubah bentuk ada apa? Kalimat berikut cepat. Dan gelap gulita. Ingat loh, Tuhan itu terang. Kalau bicara gelap pasti si jahat. Kenapa gelap gulita? Nah di situ setan itu masuk ke bumi ini. Yang ketiga, ayo bumi apa? Setelah berubah bentuk, Oh Tuhan melayang-layang. Oh bukan, ada 2 kata lagi loh. Kosong. Nah kosong, itu kosong di kedua atau ketiga? Kedua. Oh ini buku ini salah ngomong, ini kelewatan kamu. Oh iya. Ini anak saya pengacara, ini orang hebat. Oke. Nah bumi berubah bentuk. Kosong. Kosong. Lalu gelap gulita. Renungkan lagi. Mungkinkah Papa mengerjakan apa-apa nggak berbentuk, kosong, gelap gulita? Jelas tidak mungkin. Nah ada sesuatu
yang merusak bumi itu. Nah, dalam keadaan bumi berubah bentuk kosong, gelap, gulita, ada siapa yang bekerja? Baca kitab saudara. Oh, Tuhan mulai yang lain. Roh Tuhan, Roh Kudus, ngapain? Melayang di atas permukaan air. Nah, saudara, dari sejak saat itu sampai hari ini, Roh Kudus terus membuat pemulihan sampai semua kita mengalami kesempurnaan. Itu hebatnya. Ayo, mungkin nanti Ayo perlu jelaskan kenapa milih tema ini ya, supaya semua kita itu tahu. Ini hebat sekali. Ada satu makanya lagi datang yang sama. Roh Kudus melayang-layang. Oke, kita tinggalkan dulu Kejadian 1. Kita buka Mazmur 104 ayat 30. Saudara, hari ini, maaf, apapun yang sedang terjadi di hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, perusahaan kita, atau apa saja, termasuk sakit penyakit yang melanda, izinkan Roh Kudus yang memulihkan dan memperbarui. Pasti bisa sempurna. Udah, Mazmur 104 ayat 30. Baca kalimat pertama. 1, 2, 3. Apabila engkau mengirim rohmu, Nah, mereka tercipta dan engkau stop memperbarui dulu. muka bumi. Apabila engkau mengirimkan rohmu, kita ini tercipta. Coba renungkan terjemahnya walaupun tercipta. Itu artinya apa kata tercipta itu? Lahir kembali. Dipulihkan lagi. Iya. Diformat ulang. Ya. Dikembalikan ke bentuk yang Semula. Jadi jelas Roh Kudus yang memulihkan. Hukum kalau Papa cerita soal kamu nggak apa-apa ya, karena Papa nggak kenal banyak orang, termasuk yang di rumah. Coba syuting ke buku. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana Roh Kudus atau buku kamu sini Ustaz. Buku maju lah. Kamu tuh nggak boleh bengong begini, nggak sehat ini. Ya buku ya. Loh. Wis, yang penting ketok. Suatu hari saudara, ingat tahun berapa? Saya lagi, dia ada di Bandung. Saya lagi tunggu anak saya jemput saya. Ada orang Bandung di sini, ada mall namanya Istana Plaza di Jalan Pasir Kaliki di ujung Jalan Pajajaran. Saya lagi tunggu dijemput. Mobil masih terus makin sebesar Winston. Biasanya kan itu dia. Saya lagi nunggu, tiba-tiba dia kata, "Om saya ikut Om ya, Om saya ikut nih. Ayo, kira-kira kalau saudara dekatnya orang nggak kenal Om ikut, diikut, terima nggak? Ah, jujur lah, saudara kira gimana?" Iya, sampai. Tapi karena Roh Kudus mengajar saya, siapapun yang datang ke saya, pokoknya orang. Asal dia orang, mau orang seperempat, mau orang separuh, kan ada orang cacat. Mungkin orang-orang cacat juga, saya nggak akan tolak. Seperti tadi siang, ya, saya, istri saya dengan anak saya kami ke satu rumah di Jalan Diponegoro. Nah, di situ kami tahun 80 saya kenal keluarga ini. Nah, mereka punya sopir, pernah punya sopir. Itu sopir datang ke tempat saya tinggal tahun 85, bayangkan itu. Tiba-tiba dia manggil saya Tuan, sampai hari ini manggil saya Tuan, ya sosok saya. Tuan, butuh sopir enggak? Nah, dan mati tertawa, mobil aja nggak punya ditawari sopir. Ya udah, saya nggak mau nolak, kamu tinggal saja. Dalam hati saya mau terima dia dulu supaya dia diselamatkan. Ternyata dia ini rajin luar biasa, namanya Seger. Ya, orang dari daerah Kertosono sana. Terus, ya ini ternyata keluarga yang jalan di Ponorogo itu, kami tinggal Jalan Musi nomor 38. Itu butuh sopir. Nah, ya itu cara Tuhan. Ya udah, jadi kerja dengan keluarga ini, tapi nginapnya di rumah kami. Sekarang dia sukses ada di Semarang. Nah, tadi keluarga itu cerita. Itu prinsip saya. Pokoknya orang Tuhan kirim, saya akan terima. Kamu soalnya.
kamu ini siapa? Terus tinggal di mana? Kenapa mau ikut? Saya dari Panti Asuhan situ Om. Nah, kalau ada orang Bandung tuh Panti Asuhan Pajajaran Balai Keselamatan. Terus saya telepon anak saya, jangan jemput papa di IP sana pasar di Balai Keselamatan. Loh kenapa Pak? Suruh nanti aja kamu datang baru cerita. Kami jalan berdua, jalan kaki dekat. Itu nyampe pimpinannya dipanggil kapten. Kamu keluar dulu. Bapak ketemu dia di mana? Di Istana Plaza. Saya nggak tahu siapa dia. Nah ternyata Panti Asuhan itu hanya nerima sampai lulus SMP. Kalau lulus SMP harus cari orang lain. Nah ternyata waktu Pugu ini sudah mau lulus, nggak ada yang mau terima dia. Jadi Panti Asuhannya bingung mau dikasih siapa, terus dia juga nggak tahu mau kemana. Karena lalu kapten itu cerita, ternyata anak ini waktu masih bayi, nggak tahu umur berapa hari, bukan bulan. Saudara tahu Panti Asuhan Matahari Terbit di Jalan Cendana, ujungnya Cempaka. Dia ditinggal dalam kardus, tanpa nama, tanpa apa-apa. Langsung saya binasakan ambil tangan. Nah, kami bawa ke Nabi. Waduh, bikin masalah sekarang. Aduh, saya urusan polisi berapa kali polisi. Kalau ada laporan, saya panggil, aduh, Pak Pendeta lagi. Makin saya bersyukur punya istri hebat bisa. Saya nggak ngitung. Sampai SMA di Nabiri habis dia masuk dikeluarkan semua. Saking hebatnya. Tiap berapa kali sering, Pak, coba telepon Pak. Pasti Panti Asuhan Matahari Terbit, Panti Asuhan Balai Keselamatan baru tahu saya itu anak siapa. Pasti mereka bohong saja. Saya telepon pakai speaker. Kami nggak tahu Pak. Karena waktu masih bayi dalam kardus ditinggal begitu saja. Kadang-kadang malam dia bawa pisau. Saya tanya, kenapa? Ya siapa tahu malam ini tiba-tiba orang melahirkan saya datang. Saya mau bunuh dia, kenapa saya dibunuh? Nah waktu dia begitu nakal berulang, kalau anjing saya titipkan orang sudah. Ada menggoyang. Kalau nangis. Saya bayangkan, begitu bersyukur saya punya istri yang hebat, bisa satu hari sekarang jadi buat kesalahan paling berat. Waduh, ini bagaimana lagi? Ya udah kami terima, ya mau dibuang kemana? Tiba-tiba dia ngomong, Pak, saya cuma ngetes kok. Hah? Ngetes? Nah, tapi di situ saya berubah. Mana ada yang sayang saya? Yang melahirkan saja nggak sayang? Saya cuma ngetes. Wih, di situ kami berubah. Ya sudah. Nah, dari situ dia baik. Puji Tuhan, dia lulus SMA, terpaksa saya pindahkan ke Surabaya. Tapi sudah habis semua SMA di Nabi dia masuk di, nggak dia mau terima lagi. Satu hari saudara di SMA dia, ya itu hari ibu. Ini kisah yang luar biasa. Pak, ada perlombaan baca puisi. Nah, suruh buat tentang ibu. Nah, buatkan saya dong puisi tentang ibu. Yang disuruh kamu kok. Itu gugus bapak ya, berapa SMA waktu itu tentang. Oh, saya bilang, nggak bisa kamu buat. Loh, gimana sih buat mama terus saya nggak punya mama? Saya harus ngomong apa? Tiba-tiba saya nyeletuk dari mulut saya. Puisimu bukan tentang ibu. Saya ajari dia ngomong di depan teman-teman, saya korban seks bebas. Apa nih buat saya malu? Bukan malu. Supaya teman-temanmu tahu ini loh akibat free sex. Dia nurut saudara. Nggak tahu bagaimana cara dia baca, saya juga tidak tahu. Berapa hari kemudian wartawan Surabaya Pos, wartawan Jawa Pos, koran apalagi koran Pos, telepon saya semua. Wih, saya jadi terkenal juga gara-gara dia. Karena puisi dia itu dapat penghargaan. Kayak
Jalannya waktu, saudara. Eli mana Eli? Itu yang paling kena getahnya buku. Aduh, dia juga berapa kali urusan dengan orang gara-gara anak ini. Baca fungsinya. Satu hari dia datang ke saya, Pak, saya mau menikah. Hus, saya ini ngomong terus dengan Pak Denny, kalau Papa punya anak perempuan dan tahu siapa kamu, dan Papa kasih anak perempuan. Loh, betul nggak wajar nggak? Coba Papa ingin kenal dulu siapa calon mertuamu. Saya datang, saya lebih kaget lagi. Anak tunggal anak perempuan itu, loh, ayo jujur-jujuran. Di depan calon mertuanya, saya ngomong apa adanya siapa anak itu. Supaya nanti jangan sampai salah, betul gitu. Jawaban mereka, kalau anak-anak sesering cinta, kami mau apa? Ya apa? Akhirnya saya melamar, mereka menikah. Sampai hari ini jadi sayang mertuanya luar biasa. Kalau Roh Kudus memberitahu, dan gak cuma satu ini, ada banyak. Ada berapa yang tahu? 3 hari yang lalu saya dapat video pendek. Anak ini umur 9 tahun. Waktu dia lahir. Nah, video pendek itu anak ini main drama apa? Drama tahun baru. Ya, di sebuah acara sekolah. Nah, orang tua angkatnya beri video pada saya ikut nangis. Waktu saya dapat anak ini bayi, belum 3 bulan. Saya terima dari seseorang, saya gendong. Terus saya berdoa, Papa, siapa yang mau ngambil anak ini? Nah, ada satu keluarga yang sudah menikah 8 tahun gak punya anak. Terus saya coba telepon, ini loh ada anak, mau gak kamu terima? Saudara, ada sekian banyak bayi-bayi yang terbuang itu yang kami ambil. Dan salah satu yang hasil perkosaan, saya jadi doktor, dia S3. Luar biasa. Waktu dia lulus SMA, dia nggak bisa kuliah. Oke, di mana ibumu? Di sana Om, ayo ke rumahnya. Bukan di Jawa ya, di luar pulau daerah Sulawesi. Begitu saya masuk ke rumahnya, ya ampun, itu di pinggiran kota besar, rumahnya itu dari tanah, bukan semen. Dindingnya itu bukan dari papan, potongan bambu. Saya tanya, Ibu, anak ini urusan saya mulai hari ini. Kuliah saya akan biayai. Aduh, terima kasih. Terus papanya di mana? Oh, dia menangis. Maaf, itu kesalahan saya. Saya diperkosa. Dan saya tidak tahu siapa bapaknya. Ya udah, saya ambil. Satu hal yang menyedihkan ketika dia mau lulus, ibunya meninggal. Tapi puji Tuhan, kami jadi papa mama buat dia. Itu pemulihan hidup yang luar biasa karena Roh Kudus. Nah, sampai sekarang coba lihat sekedip ini dia bahagia sekali. Punya istri yang punya mertua disayang betul ini. Hebat beritanya. Oke, ini saya sebut nama. Pernah dengar nama Ronita Lamesi? Pengacaranya pada dai dulu. Itu juga anak kamu. Tuhan berikan dia pada saya itu waktu dia kelas 2 SMP. Saya ketemu dia dalam Manokwari. Gak ada harapan, gak punya masa depan. Pas saya ada di sebuah toko, kelihatan dia bilang sekolah anak-anak. Saya temui, siapa namamu? Mana mama? Ada tuh mamanya pegawai negeri di pelabuhan. Ayo ke rumah, itu kebiasaan saya. Begitu sampai rumah, ketemu ibunya, itu karena Roh Kudus sudah beritahu saya perkataan. Bilang, ibu mulai hari ini, anak ini biaya kamu. Sampai selesai kuliah, dia terima kasihnya luar biasa. Karena Roni ini punya kakak perempuan, dia nggak kenal papanya karena waktu dia umur 4 tahun papanya meninggal. Jadi nggak tahu. Saudara, akhirnya dia lulus SMP. Nah, terus dia bilang, Pak, boleh nggak saya ikut oma sekolah di Manado SMA? Silakan kalau mama mau. Lulus SMA, dia kuliah S1.
hukum di Atmajaya Jakarta, ya lanjut ambil pengacara S2, sekarang dia siap untuk S3. Dia punya masa depan yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan begitu hebatnya pekerjaan Roh Kudus. Maka itu salah satu kebahagiaan kami bukan soal kekayaan, tidak. Saya ingin kalimat ini jadi milik saudara semua. Salah satu kesukaan dan kebahagiaan kami, salah satu, kami menghadiri wisuda anak-anak ini. Itu bahagianya luar biasa. Dan semua mereka yang di wisuda, dan tidak semua saya bisa hadir karena jarak, karena waktu. Tapi tolong kalimat ini perhatikan. Saya ingin kalimat ini juga jadi kalimat yang saudara rindukan dalam hidup. Semua yang Tuhan tolong lewat kami, mereka pasti ada kalimat. Nggak tahu hidup ini jadi apa kalau nggak ketemu papamu. Ngerti nggak di kalimat? Ini itu sungguh luar biasa. Saya cuma ceritain ya anak-anak saya. Saya pertama kali muliakan orang itu tahun 81. Anak pendeta dari Nganjuk. Itu lulus sarjana pertama. Nah sampai sarjana S1 yang terakhir saya luluskan sudah 500 sekian belas orang. Hebat bukan Tuhan ini. Saya luluskan 63 S2 master. Dan bukan teologi, doktor. Dan sekarang masih muliakan doktor lagi, masuk kuliah di S1 semua. Jadi betul-betul tema yang kalian pilih. Ayo, ini tema yang luar biasa. Roh Kudus itu membuat pembaruan dalam hidup. Memang begitu pekerjaannya. Nah, jadi kembali ke Mazmur 104 ayat 30. Kalau Tuhan mengirim rohnya, kita tercipta. Terus kalimat berikut, masih ayat 30 belum selesai. Engkau memperbaharui. Nah, tadi kan Kejadian 1 ayat 2 bumi kan rusak. Tapi begitu Roh Kudus bekerja, muka bumi diperbarui, dipulihkan. Ini betul-betul luar biasa pekerjaan Roh Kudus itu. Baca 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, pembaruan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita, ya, pembaruan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita tidak boleh stop hanya sampai kita, tapi harus ada akibat atau dampak ke orang-orang rusak yang kita temui. Betul? Karena kalau cuma sampai kita saja, Tuhan rugi. Harus berlanjut dari kita ke siapa. Dan yang menyenangkan saudara, walaupun tidak semua, tapi ada sekian banyak anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, dan mereka jadi orang hebat. Mereka bisa nyekolahkan orang lain lagi. Itu akibatnya yang luar biasa. Udah, baca 2 Korintus 5:17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dahsyat ayat. Gara-gara ayat ini, saudara, saya diberi kepercayaan Tuhan yang luar biasa untuk memulihkan orang-orang rusak. Di antara teman-teman kami, para pendeta hamba Tuhan itu, ya mereka itu punya julukan ke sana. Orang manggil saya Koden nih. Wah, kalau Koden itu unik pelayanannya, bukan nanti beda loh. Kalau orang punya hobi kumpulkan barang-barang kuno, barang antik, gitu ya, koleksi, gitu, ya uang kuno, perangko semuanya. Mereka juluki saya, oh kalau Koden itu koleksinya orang rusak. Karena betul. Saya kalau mendengar berita ada orang rusak, sudahlah serusak apa orang itu, saya cuma bicara untuk membuktikan hebatnya Roh Kudus yang memperbarui muka bumi.
untuk membuktikan 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa serusak apa sebuah kehidupan di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Amin. Dan itu betul-betul luar biasa. Ada yang komen apa enggak? Untuk kiriin, amin. Oh, sungguh saudara, dan sesungguhnya membuktikan makin rusak seseorang. Saya akan kejar, saya akan cari. Untuk saya ajak mereka berjumpa dengan Roh Kudus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan orang itu pasti akan hidup. Ini luar biasa. Mau cerita soal Gianto? Tidak tahu. Nah, saya pertama kali saya nginep di rumahnya Andri. Gianto ini kerja di sini. Saya cuma beri pelukan aja buat dia. Ternyata itu berarti. Dari sini sebentar. Jadi Gianto ini dulu jadi Mundur, kerja di tempat saya. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Jadi Ya. beliau cuma lulus SD kelas 2 saja. Jadi baca pun juga agak susah. Tapi dia ini orang yang rajin, orang yang tekun. Satu saat papi kalau ke Surabaya seringkali tidur di rumah saya. Terpaksa. Tidur di rumah saya sudah tahu seperti apa papi ini menjadi saksi mata di ketemu orang, dia melakukan apa-apa itu saya sudah kalau ceritakan banyak. Tapi kalau yang sudah satu grup sama kita pasti tahu semua. Yang grup ceritanya panjang. Kita ceritakan Gianto dulu aja. Jadi setiap kali dia mengangkat koper untuk masuk ke mobil, lalu saya antar ke bandara, Gianto ini dipeluk oleh papi. Lalu, anak ya, bapak pulang dulu dipeluk. Ya. Terus dia cerita sama saya, aku dipeluk ambil bapak ini. Loh iya, gak apa-apa. Iya. Dan saya tidak terlalu punya pikiran seperti apa, ya udah. Satu saat papi pernah ngomong sama saya, itu Gianto papi kalau salah ngomong Gianto itu jiwa yang paling dekat di rumahmu yang setiap hari ketemu. Ya kalau kamu punya kerinduan kamu harus sama. Dan saya tidak pernah gubris juga. Satu saat nggak tahu kenapa Gianto, saya lihat WA story-nya itu masang video-video khotbah pendek. Saya cerita sama istri saya, Gianto kok masang khotbah pendek, ada di Basir, apa pendek-pendek aja, berapa detik. Saya tanya, toh, kok bisa ngambek? Iya Pak, aku delok di YouTube. Saya kalau ngomong bahasa Indonesia Pak Gianto dia sulit memahami. Jadi ngomongnya ngomong gitu. Iya Pak, aku delok tak ngomong nih, kok aku apik. Nah, terus habis begitu sama istri saya, toh kamu mau ikut ke gereja? Iya mau. Nanti akhirnya saya ajak ke gereja dengan kami semua. Saya juga, ini nanti anak ini ngerti nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa-apa, tapi ya sudahlah. Tapi hebatnya begini, dia duduk di depan saya, ini kami, kebetulan yang di sini hanya cukup 5 orang, jadi saya keluarga 5 orang, jadi akhirnya dia tahu duduk di depan ini. Saya jadi berpikir, semoga dia ngerti apalah. Tapi waktu nyanyi penyebar gitu, saya iseng. Saya iseng itu saya intip gini. Beliaunya menangis. Dia nangis. Saya ngomong istri saya, dia nangis. Setelah pulang kita tanya, "Toh, emang nggak sudah mau nangis?" Dia bilang, "Iya ya, kayak tak tahan tapi nggak kena luhnya metu kok." Air matanya keluar katanya. Dan setelah itu saya juga cerita ke papi, Gianto nih, oh ya. Akhirnya dia juga ikut
kita ajak ikut persekutuan terus dan ikut ke gereja terus, didoakan selalu mau, rindu terus mau sampai kira-kira 3 hari yang lalu, 3 hari atau ya 3 hari yang lalu dia cerita ke saya, Pak, aku kok begini mimpi kamu bapak esek meluk aku kae lho, aku kae mambengi mimpi dipeluk neh, awakku seger kabeh langsung kan. Aku ngomong, lho, sesok teko bapake kuwi. Jadi sampai dimimpikan oleh si Gianto ini. Jadi saya melihat mungkin Tuhan tidak melihat background kita apa. Selama kita mau membuka hati, meskipun padahal saya jujur ya, ada ketika mengajak dia ke gereja itu saya selalu ini kok paham enggak dengan bahasa-bahasa gereja zaman sekarang yang mungkin tinggi-tinggi bahasanya, ngerti enggak? Ternyata kalau Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, mau itu enggak peduli. Amin. Dia bisa menjamah, membuat sampai dia merasa terharu. Loh, itu yang paling penting, bagian daripada Roh Kudus. Betul ya, Bi ya? Oh, itu Roh Kudus membarukan. Bukan yang kita sok-sok bahasa roh sampai berjam-jam sampai apa-apa, tapi pulang dari itu tidak ada dampak apapun, tidak ada pembaruan hati. Tapi dari seorang Gianto yang tidak tahu apa-apa, buta selama ini, tidak pernah mengenal, tapi begitu Roh Kudus menyentuh, hatinya berubah. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, ini dari Kediri ya. Gereja tidak mengerjakan pekerjaan yang Tuhan dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana ngurusin orang-orang susah? Yang kamu cerita. Ya, apa yang terakhir? Agak sini, Mas. Ini supaya masuk. Halo. Saya Bila Iwan dari Kediri. Saya dengan Pak Andre ini teman sekelas SMP. Jadi dulu Pak Andre duduk bangkunya di depan, saya di belakang. Sampai selama Nakal nggak dulu? Apa? Nakal nggak dulu di sekolah? Sangat. Ya saya juga terkejut melihat Andre berbuat sungguh-sungguh. Pak Andre juga terkejut melihat saya berubah jadi pendeta. Jadi nama dari kamu dipertemukan si Tuhan. Nah, kami di Kediri dipercayakan Tuhan untuk mengembangkan gereja Isa Masih cabang di desa itu. Tapi Roh Kudus itu luar biasa mengerjakan. Amin. Ingat temanya Roh Kudus membuat pembaruan. Seperti yang dikerjakan Roh Kudus di pelayanan kami Daniel. Jadi ketika kami mengadakan acara penjagaan jiwa secara massal gitu, waktu saya berdoa itu saya diberi iluminasi dari Roh Kudus, ya, diberi seperti tuntunan begitu buat acara sebuah kesembuhan dan kelepasan itu, tapi yang diundang orang-orang belum kenal Tuhan. Nah, lalu ternyata ketika kami mencoba untuk mengajarkan, ternyata benar yang dikirim Tuhan itu banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan sama sekali dan mereka punya masalah berat-berat. Nah, ketika mengadakan sekali, 2 kali, ternyata besok itu jam 5 sore sudah yang ke-20 kami adakan ke-20. Orang-orangnya siapa? Supaya tahu. Ya, orang-orangnya Tuhan kirimkan pemulung, ya, terus ada pelacur, ya, dikirimkan Tuhan, terus pengamen, pembecak, orang-orang dengan masalah-masalah yang sangat ruwet, sangat berat. Ya, bahkan kemarin kami harus menghadapi satu keluarga, seorang anak SMP yang dianiaya, anaknya perempuan, masih kelas 1 SMP, ikut bibinya, dia sering dipukuli sama bibinya sama kakak-kakaknya. Dipaksa berangkat sekolah tapi tidak dikasih sarapan, tidak dikasih ojol, pokoknya anak ini sering disiksa. Lalu ketika datang ke acara yang kami ajarkan, dia mendapat lamaran Roh Kudus, dia nangis sejak jadinya. Setelah pulang, dia mengambil keputusan saya mau ikut Yesus. Karena dia melihat orang-orang Kristen berbeda, cuma begitu aja. Kenapa kok orang-orang Kristen kok beda memperlakukan saya? Dan saya diberkati sekali dengan salah satu tim kami. Padahal kerjanya cuma mengumpulkan besi bekas suami istri ini mau menampung anak SMP di lagi.
ditampung, lalu anak ini malah ngajak temannya, terus akhirnya ibunya juga ikut percaya. Dan ternyata setelah ditolong oleh Tuhan melalui tim kami ini kami berikan sekolah supaya selamat begitu. Bagaimana supaya tidak ikut didiknya lagi. Ternyata menurut ibunya juga kan tidak punya pekerjaan. Pak, saya bingung kalau saya keluar dari rumah itu saya punya pekerjaan bagaimana. Waktu itu kami juga tidak bisa nolong, bingung ini kasih kerjaan apa. Karena memang ekonominya sangat sering kelaparan ya, Bapak Ibu. Kami hanya berdoa, tiba-tiba besok itu ibunya sudah ngabari saya. Puji Tuhan Pak Iwan, saya jualan lele. Dan kami juga tidak kasih modal, kami cuma berdoa, Tuhan tolong beri jawaban supaya minimal sementara bisa hidup dulu. Ketika mengambil langkah dengan iman, sekarang sudah jualan lele dan anak yang SMP ini tadi wajarnya sudah sukacita. Karena sudah 5 kali hampir bunuh diri itu saya. Ini baru satu kasus, tapi banyak sekali. Puji Tuhan, tanggal 2 Februari ini 13 jiwa murni dari sebelah seperti mas bagus. Orang mau menyatakan dan mungkin bisa bantu doa kami berdiri karena memang Roh Kudus sedang bergerak luar biasa. Bahkan kami mengalami mujizat begini, ada seorang itu telepon saya itu ngomong begini. Padahal saya juga tidak pernah nyari, tidak pernah apa gitu, ngalami seperti apa yang Pak Daniel alami. Jadi orang ini ngomong begini, Pak Ewan, tolong saya kasih berkat sekian 1 bulan, tapi tolong habiskan untuk mengajak orang-orang pemulung yang tukang beca, ajak makan di restoran yang mereka belum pernah rasakan. Bagaimana supaya mereka merasakan dilayani, mereka merasa di orang dan manusianya begitu. Saya sampai heran, Pak ini, pikir saya, ini kok banyak sekali, itu maksud saya banyak sekali itu kalau saya hitung. Ini kalau ngajak orang 20 bisa sampai 6-7 kali makan, gitu. Bapak Ibu, kami sampai kewalahan, dan ternyata melalui ngajak makan mereka itu, ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kirimkan lagi orang-orang yang hatinya disentuh oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bekerja luar biasa. Mereka ternyata hanya diajak makan begitu, kita catat tentang Tuhan, dampaknya juga luar biasa. Dan itu bisa hatinya dipulihkan, mereka merasa misalnya dikasih ya, ternyata ada kasih yang mereka cari sama mereka, kasih ada ya, itu kasih Tuhan Yesus ya, kasih Bapak di surga. Amin Bapak. Amin. Nah tolong saudara, yang selama ini istilah saya begini, ada banyak hal saudara rindu untuk kerjakan tapi saudara nggak tahu, cari Pak Irwan. Walaupun kita di Surabaya, Pak Irwan di Kediri tetap bisa punya banyak cara. Ya, Joy angkat tangan kamu, ini orang dari Biak, rumahnya sederhana, tapi dia juga nampung orang-orang, anak-anak sekolah, anak kuliah yang gak ada tempat di Malang. Jadi Roh Kudus itu bisa bekerja dengan cara yang luar biasa, asal kita mau punya hati yang berbagi. Kenapa? Oh ya lupa. Lupa ini dia. Ini aneh-aneh. Yang disumrotes. Masuk protes. Nah, saudara, kita buka 2 Korintus 8. Mulai ayat 1. 2 Korintus 8 mulai ayat 1. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia kepada jemaat di Makedonia. Apa yang kau saksikan? Ayat 2. selagi dicobai Stop. Mereka dicobai dengan berbagai pencobaan dan berbagai penderitaan. Saudara mendengar 2 kondisi ini, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Saudara bayangkan kira-kira gereja ini, jemaat ini seperti apa? Susah. Apalagi dicobai dengan berat. Mendengar kata dicobai aja sudah berat lagi. Terus dalam kondisi apa?
supaya dengan berat dan berbagai penderitaan. berbagai penderitaan. Apa yang muncul di hidup mereka? Sukacita. Apa yang muncul di hidup mereka? Sukacita mereka meluap. Meluap. Aneh nggak? Seharusnya bisa nggak sukacita mereka meluap? Tidak. Kondisi ketiga, meskipun mereka Sangat miskin. sangat miskin, namun Kaya dalam kemurahan. Saudara, Paulus memberi kesaksian tentang saudara kita, gereja-gereja di Makedonia sehebat itu. Saya masih ingat satu kali saya kumpul dengan anak-anak saya, lalu saya tanya, karena saya mau cari tahu apa bedanya miskin dan sangat miskin. Mereka bagaimana kondisinya? Sangat miskin. Sangat miskin. Ayo, siapa bisa jawab? Tidak dapat rawon lagi. Apa bedanya miskin dan sangat miskin? Wah, kami ramai diskusi. Ayo, 2 orang di antara saudara. Hebat. Miskin dan sangat miskin. Ya udah, anak saya jawab. Pak, kalau miskin Tidak punya. itu nggak punya apa-apa. Sangat miskin. Kalau sangat miskin, apa-apa nggak punya. Terbuka ini jawaban. Tapi mereka bagaimana? Sukacitanya Bukan, meluap. yang miskin, sangat miskin. Kaya. Kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Itu kan gak masuk akal. Ayat 3. 1, 2, 3. Aku bersaksi Nah, Paulus bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. ini yang luar biasa. TSI-nya apa? Bacakan ayat yang ketiga. Atau malah ayat 2. Ayat 2 dan 3. Ada? Sebentar, masih di ini. 2. 2. 2 dan 3 ya? Ada. 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 Baca di. Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan, Ya. tetapi karena kebaikan hati Tuhan itu, sukacita mereka melimpah sehingga mereka memberi bantuan dana dengan begitu murah hati. Mereka sangat miskin tetapi kaya dalam hal memberi. Ayat 3. Ayat 3, sebentar lanjut. Saya bersaksi. Itu ayat 3. Ini. Saya bersaksi bahwa mereka memberi melebihi kemampuan mereka dan semuanya memberikan secara sukarela. Amin. Amin. Pertanyaan saya, kalau mereka kondisi seperti itu bisa, dan kita tidak mengalami seperti mereka, kita lebih bisa nggak? Lebih bisa. Lebih bisa. Asal kita mau. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, membuat pembaruan dalam hidup. Sungguh saudara, kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja, Dia membuat pembaruan yang susah diterima dengan akal. Kesimpulannya, kalau Roh Kudus ingin memakai kita, dengar baik-baik kalimat ini, kalau Roh Kudus ingin memakai kita, Dia tidak perlu tahu kita mampu atau tidak. Ya betul. Yang Dia percaya, kalau kita mau, Dia kerjakan. Artinya, Dia cuma butuh kemauan kita. Dia tidak membutuhkan kemampuan kita. Dan itu yang saya alami sekian puluh tahun ini. Kalau secara mampu, nggak mampu. Tapi Tuhan lihat mau atau tidak. Mau atau tidak? Mau. Harus mau. Apalagi yang mampu-mampu, gua harus mau. Dahsyat. Saudara, kagum pada pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita mau memberi kesempatan dan memakai hidup kita dengan cara Dia sendiri. Jujur jawab. Kalau Tuhan hanya cari kemauan kita, bukan kemampuan kita, terus ada yang rewel lagi. Kalau Tuhan orang Surabaya berani subuh menaik. Nanti katanya Bisul gak tahu lagi mau apa. Saya ulang, Tuhan hanya minta kita mau atau tidak Dia pakai. Dia gak cari kemampuan kita.
Nah, kalau Tuhan tahu kita mau, maka sisanya Roh Kudus yang bekerja. Nah, terakhir, Filipi 4 ayat 13. Ini bukti bahwa kalau kita mau, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Dan Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang menjadi diberikan kekuatan kepadaku. Yowis. Segala perkara itu artinya berapa? Semua. Semuanya, semua. Dan kalau ada kalimat segala perkara, itu cenderung negatif atau positif? Perkara di sini negatif. Tapi kita dapat menanggung karena Dia yang memberi kekuatan. Tuhan memberi kita kemampuan. Ya sudah. Jadi kesimpulan kita hari ini, Tuhan nggak cari kita mampu atau tidak. Yang Tuhan cari kita mau atau tidak untuk dipakai jadi alat. Itu saja. Wah, kalau kita mau, dengan cepat, saudara, Roh Kudus bekerja. Maaf, kalau cuma Irwan, ya, lalu Joy, lalu Andri dengan Dianto, saya dengan istri saya, bisa Tuhan buat. Maka kalau semua kita berkata mau, pasti bisa juga. Amin. Amin. Jadi pilihan ada di tangan kita. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanya? Ayo, bacakan yang di Zoom, Facebook, Instagram, ada yang mau tanya? Mau kita tutup? Garu-garu, tapi kita tanya. Ayo. Karena Tuhan mau memakai kita semua dengan caranya. Amin. Ayo, ada? Tanya sesuatu yang di sini? Yang di sini dulu lah. Ya, ayo. Ayo, saya tunggu. Kan yang tanya berarti ngerti kabeh. Oh, ngerti semua. Kristo mau nambahin sesuatu? Salam. Shalom. Pak. Siapa itu? Anfal dari Bali, Pak. Anfal dari Bali. Oke. Tanya apa? Mengenai kejadian, Pak ya. 1 ayat 2 kalau nggak salah. Ini yang Roh Allah melayang-layang, Pak ya. Ya, Mungkin bisa pertanyaannya. lebih, ya pertanyaannya mungkin bisa lebih jelas, Pak, pengertian melayang-layang itu. Jadi apa rencana, apa bekerja atau bagaimana? Ya. Pak? Ada beberapa. Melayang-layang. Ya, ada beberapa pengertian tentang melayang-layang. 1, inspeksi. Apa itu kata lain? Menyelidiki. Menyelidiki. Ingin mengetahui kerusakannya sebesar apa. Itu melayang-layang. Nomor 2, memang Roh Kudus itu agen pemulihan. Nomor 3, yaitu dikatakan Mazmur 1 ayat 30, kalau Roh Kudus yang diutus, maka akan terjadi penciptaan ulang, pembaruan yang luar biasa. Nah, itu arti kata melayang-layang. Ada yang menemukan melayang-layang itu seperti induk ayam mengerami telurnya, supaya lahir generasi baru dari itu. Mudah-mudahan jelas. Oke? Terima kasih. Kembali. Ada yang lain? Ada yang nanya. Oh, bacakan. Opa bilang, kan Opa menerima semua orang. Kalau koruptor gimana Opa? Nah, Diterima karena penjahat yang lebih jahat dari koruptor itu kita. Enggak, amin. Amin. Jangan cuma lihat koruptor jahat. Setuju kalau saya katakan kita lebih jahat dari koruptor? Cuma belum ketahuan aja. Betul? Jadi diterima. Ya, seperti Presiden Prabowo. Dia murni kalau yang dicolong dibalikin. Luar biasa. Oke? Jadi penjahat siapapun kita harus terima. Karena hidup kita bisa jauh lebih jahat daripada orang yang kita anggap jahat. Ini siapa yang tanya Opa? Ini siapa ini? Daryl. Oh, Daryl. Yang cucu saya ini baru umur 9 tahun aja suka. Ya. Bilang kita semua koruptor tapi belum ketahuan. Aslinya kita di koruptor. Soalnya lahir kan nggak tahu apa-apa.
begitu setiap kuyunya kita kan kita di Nah, makanya kan kita ini bisa lebih jauh dari koruptor. Ada lagi? Ada Titan perkasa ini. Nggak usah dibaca namanya. Nah, kalau ada yang mau tapi pasangannya tidak mau, bagaimana? Masuk akal ya. Lakukan seperti Abraham kepada Sarah. Saudara, kalau kita lihat Abraham Sarah itu sama. Karena kan berdua sehati. Nah, tapi bayangkan dari itu kalau Abraham cerita ke Sarah, "Tuh kemana kamu korbankan Ishak?" Wih, bisa perang dunia ke-7. Betul? Nah, maaf ya, ketika pasangan kita belum bisa mengerti asal, saudara betul-betul dituntun Tuhan, kerjakan itu. Itu adakan urusan dengan cara yang salah. Dan tetap motivasinya harus benar. Tapi yang lebih penting lagi, yang belum menikah, temukan yang dari Tuhan supaya seimbang. Jelas ya? Yang di sini ada? Ayo, seorang aja. Ada? Ini Masih ada. Siapa? Pak cuman gue mau nanya itu. Jangan corang. Ada? Oke, kalau tidak ada, ini ayat yang terakhir. Kita akan selesai supaya kita makin dikuatkan untuk berjalan di dalam rencana Tuhan. Yohanes 13. Bagaimana dunia akan mengenal kasih Yesus lewat kita? Ya, Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13. Dapat mau baca ya? Ayo baca satu, Yohanes 13 ayat 34. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah yang baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Amin. Roh Kudus membuat pembaruan itu di dalam kasih. Apa saja yang kita mau buat untuk Tuhan harus dimulai dengan kasih. Kenapa? Kalau kita memulai apa-apa untuk Tuhan tidak dimulai dengan kasih, pasti itu salah. Salahnya di mana? Saya tanya jujur. Yang namanya manusia ngerjakan besar maupun kecil, wajar gak kita mikir untung rugi? Wajar. Ya, wajar. Itulah manusia. Tapi kalau kita mengerjakan apa-apa di dalam kasih, untung rugi nggak ada. Nggak ada. Amin. Karena konsepnya, kalau kita tahu kita yang rugi, asal Tuhan yang untung, kerjakan saja. Betul? Iya. Karena kalau kita mencari untung, percayalah Tuhan yang rugi. Cuma ada satu di antara dua tuh. Saudara, maka itu Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada kita. Perintah yang lama, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tapi perintah yang baru Yesus kerjakan, kasihlah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Saya tanya, Tuhan mengasihi kita pakai syarat? Sama sekali. Tuhan mengasihi kita pakai percobaan nggak? Boleh. Tuhan, saya berzina, ampuni saya. Oke, Daniel, aku ampuni kamu, tapi percobaan 3 bulan. Enggak. Nah, kasih itu yang kita berikan ke orang lain. Saudara, tidak sedikit orang-orang yang tanya, yang tahu apa yang kami kerjakan. Kok dia nggak takut ya dimanfaatkan orang? Saya jawab pakai pertanyaan. Yang tanya ini, saya tanya balik. Selama kamu hidup, kamu pernah manfaatkan Tuhan nggak? Kalau saudara jawab ya. Doa jawab. Kalau saudara hidup, kalau saudara saya tanya, pernah nggak? No waste. Kan impas. Betul. Itu caranya kita hidup. Maka itu di dalam kasih tidak ada untung rugi. Amin. Jangan. Ayat 35. Lalu Dengan demikian semua orang akan tahu dengan apa? Demikian itu artinya apa? Dengan mengasihi orang mengasihi tanpa semua orang seperti Yesus mengasihi kita, maka semua orang akan tahu tahu bahwa kamu adalah murid-muridku.
Jadi dunia mengenal Yesus lewat kita sebagai muridnya, bukan karena kita kemana-mana baal kita. Orang makin takut tuh kita kemana-mana baal kita. Tidak, orang makin takut gitu. Oh, kalau salib, orang makin takut juga. Justru dunia mengenal Yesus, mengenal kita sebagai murid-muridnya karena saling mengasihi. Siapa pernah dengar nama Steve Jobs? Ya. Steve Jobs, pendiri Apple. Dia Hindu. Sampai dia meninggal dia itu Hindu. Namanya Steve, harusnya Kristen. Memang orang tuanya Kristen. Tapi orang tuanya cerai waktu dia masih umur 7 tahun. Ini orang tua angkat. Nah, ketika orang tuanya cerai, mereka saling menuduh, aku suami bilang, kamu ngebel anak ini. Enggak, si istri, aku juga mau tahu anak ini. Bayangkan Steve Jobs jadi anak jalanan. Gereja nolak dia. Yang menerima dia Hare Krishna ini di Amerika. Orang Hindu dirawat, diberi makan semuanya ini. Maka itu dia ambil keputusan dia jadi Hindu karena yang mengasihi dia itu orang Hindu. Nah ini cuma. Tadi Irwan sudah bilang hanya membutuhkan kasih, bukan agama, bukan. Maka itu kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Jadi sekali Osaka terima kasih memilih tema Roh Kudus itu membarui hidup rohani kita. Maka kalau kita diperbarui, dunia pun akan ikut diperbarui. Amin. Amin. Dan itu kemauan Tuhan. Kiranya kita tidak cuma mendengar, tapi jadi pelaku firman. Amin. Amin. Betapa dahsyatnya hidup ini kalau kita menjadi alat Tuhan untuk memulihkan orang lain. Dan orang-orang yang dipulihkan akan memulihkan lagi dan terus begitu. Bumi penuh kemuliaan. Amin. Tepuk tangan buat ini. Luar biasa. Tadi sekali Osaka, terima kasih obrolan santai keluarga Allah. Kita diundang untuk ikut belajar bersama.